Suruh aja pulang itu. Itu apa? Tahu udah tugas. Padahal tugasnya ini, ketika dia bergerak dia harus mengangkat daun itu kemana dia. Pokoknya memutar dia harus putar dulu. Begitu loh. Banyak hal-hal yang harus dilakukan. Ya. Baru ketika mereka selesai berjanji kan, ucapkan janji, saya mengasihi engkau, mencintai kau, dan saya mau hidup dalam suka dan duka. Demikianlah janji saya. Nah, sudah selesai laki-laki. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang dimaksudkan Allah, demikianlah janji mereka ini, maka mereka sudah sah sebagai pasangan suami istri dan atas nama Gereja Katolik yang perkawinan adalah perkawinan yang sah secara Gereja Katolik. Demikian lagi mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Amin. Persaudara yang bisa manusia. Amin. Kasih tanda cinta, tanda cinta. Sekarang saya sudah tahu kan ya, di sini bagaimana kayak dipelukin. Ya ini rombongan masih ingat lagi. Kasih tanda cinta. Coba kalau itu di video kan masuk di dalam video itu kan. Kasih tanda cinta kata Romo kan. Ya, jadi sudah tahu ya. Maka ketika pemasangan cincin juga itu. Nah, Gabriel kenakanlah cincin ini sebagai tanda kasih dan cinta kepada istri. Romo dilepaskan, tetap. Umar bilang, tanda-tanda apa itu? Banyak kali tersinggah dari umat ini. Banyak sekali tersinggah. Makanya saya perlu mengajari mereka hati-hati. Kalau terima cincin ini jangan tangkap, saya bilang. Terima ini. Sehingga Romo diletakkan ini alasnya. Itu barulah pasang. Setelah pasang itu ada juga yang cincin yang dia pasang itu waktu dia pasang kan tidak pakai sarung tangan dia kan. Datang ke gereja berkali dia bersarung tangan, keren-keren. Seperti Hotman Paris. Baru setelah pasang cincin nggak pas ukurannya. Yang sungguhnya kan pas, dia tidak pakai sarung tangan pada waktu itu di tempat sana. Baru dari gereja pakai sarung tangan. Akhirnya, ya suaminya berjuang untuk memasukkan apa istrinya tidak masuk. Ini juga perlu angkat kan. Kalau sudah setengah dia masuk sendiri dong. Ya, proses pasangan itu berjuang untuk masukkannya. Ya. Nah, banyak hal-hal yang lucu dan Bapak Ibu ya. Untuk dulu ada kisah di daerah juga seperti ini. Pada waktu perkawinan, setelah mereka berjanji, dulu waktu Bapak Ibu viral lagu Lelaki Buaya. Ada lagu itu kan, buaya darat. Nah, jadi mungkin dari rumah, ya itu di daerah, lu dia matikan hatinya, dia pakai ringtone-nya lagu itu. Selesai berjanji, tapi pernah bersuara HP-nya, lelaki buaya darat. Semua orang tertawa dalam gereja itu. Ya, dari pengantin itu ternyata akhirnya mereka lucu sekali. Ya. Oke Bapak Ibu, nanti tidak selesai, masih banyak cerita kita. Ya, nah proses menuju perkawinan, menghadap ketua lingkungan dan lain sebagainya, seperti ini sudah ya tidak perlu lagi menghadap pastor paroki dan juga menghadap pastor paroki untuk menjalani pendidikan kanonik. Ya, ini saya katakan tadi, pengumuman di gereja 3 kali. Pengumuman di gereja ini penting. Banyak umat kita menikah, kenapa harus ada pengumuman di gereja? Ya, dan itu panjang kalau ada 10 pasang di paroki dan ini paroki itu belum sampai, tapi kan paroki Kelapa Gading bisa 12 pasang. Ya, ini memakan waktu panjang dan ini penting sekali, penting ini. Ini harus, ini menurut hukum kanonik. Jadi yang pengumuman yang lain masih bisa diadakan, tapi ini wajib. Ya, jadi tolong Bapak dipahami. Ya, nah tentang pengumuman perkawinan dilangsungkan di hadapan ordinaris wilayah uskup atau pastor paroki atau imam maupun diakon
diberi delegasi oleh salah satu dari mereka yang menemukannya serta di hadapan 2 saksi. Perkawinan campur beda agama ya, atau juga beda gereja, jadi ada 2 ya, perkawinan campur ya. Nah, nanti tolong dibaca bab ini ya. Nah, kalau perlu nanti saya kasih sama panitia banyak. Sakramen imamat. Ya, melalui sakramen imamat tabisan seseorang diangkat menjadi pemimpin resmi dalam gereja, baik dalam pelayanan sakramen-sakramen maupun dalam seluruh kehidupan dan kegiatan gereja. Dengan kata lain, dengan sakramen tabisan orang diangkat untuk mengembalakan gereja dengan sabda dan rahmat Allah di dalam murid Yesus. Ya, melalui tabisan suci seseorang boleh mengambil bagian dalam umat Yesus Kristus, khususnya imamat jabatan. Imamat jabatan inilah yang menjadikan seorang bertindak atas nama Kristus dan atas nama seluruh gereja. Jadi imamat jabatan ini, ya, saya pikir para imam itu jabatannya tinggi, ya, karena dia berdiri di depan altar sendiri. Ya, meskipun saya pendek, saya tinggi karena saya berdiri di depan altar. Ya, nah itu karena jabatan, kan? Jabatan gereja tak bisa itu sendiri yang membuat yang para tertakis itu sendiri, ya, sehingga mereka diserahi jabatan untuk memimpin ya perayaan itu sendiri. Nah,